Baik, pada demonstrasi kali ini Bapak akan mendemonstrasikan bagaimana caranya menginput data di Microsoft Excel ya. Yang pertama misalnya memberikan nomor ya, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 ya. Nah, pemberian nomor secara manual ini boleh-boleh saja ya, tapi kalau misalnya kita memberikan nomor urut 1 sampai dengan 1000 tentu melelahkan ya. Jadi cara praktisnya adalah itu, setelah kita mengetik angka 1, kemudian angka 2, kemudian kita blok baris 1 dan 2 ya, kemudian arahkan kursor di sebelah kiri, ini di sebelah kanannya, kanan bawah maksudnya, kemudian klik tahan sampai bawa ke bawah ya. Oke, jadi secara otomatis dia akan berurutan. Begitupun juga begini ya, arahkan ke sini kemudian sampai di bawah sini. Nah, secara otomatis nomor akan diisi secara otomatis, auto fill ya. Nah, ini tentu akan lebih memudahkan. Jadi nomor 1, nomor 2, kemudian di blok, kemudian klik pojok bawah sampai muncul tanda plus, kemudian diklik, kemudian di drag sampai di bawah ya. Nah ini kalau dalam bahasa statistik 1 dan 2, 2 dan 3 ini adalah data interval karena intervalnya sama. 1 ke 2 adalah 1, 2 ke 3 itu juga 1, 3 ke 4 adalah 1. Makanya ini disebut dengan data interval. Kemudian ini pun juga order ya. Order itu artinya ada 1, 2, 3, 4, 5. Kalau misalnya di sini diganti ranking 1, 2, 3 itu berarti datanya ini disebut dengan data order ya. Ya, misalnya kalau nominal beda lagi. Kalau misalnya laki-laki diberi kode 1, kemudian kalau perempuan dikasih kode 2, maka datanya itu disebut dengan data nominal. Jadi data dalam penelitian nanti anak-anak akan mengenal data nominal, data order, kemudian data interval, kemudian ada data rasio ya. Jadi data rasio ini misalnya itu adalah berat sebuah benda, misalnya 5 kg, berarti kalau tidak memiliki berat itu adalah 0 ya. Itu jadi 0 sampai 5 itu adalah termasuk data rasio. Nah, kemudian namanya misalnya kita klik Andre ya, bisa. Kemudian ini ya. Nah, ini misalnya nama ya. Nah, kemudian kalau name ya. Kalau name bisa misalnya 2015 kemudian 678906 ya. Nah, ini perhatikan. Nah, kalau misalnya terjadi kesalahan, yaitu tinggal klik di sini saja, misalnya 2015. Oke. Nah, biasanya kalau seandainya kita mengklik nomor HP ya, nah, misalnya klik nomor HP kan ada 0812365547 ini ya. Ini biasanya nolnya hilang. Nah, untuk melihat agar kita bisa lihat ini ya, format cell, jadi nomornya diubah menjadi custom, kemudian kita pilih yang ini ya. Nah, di sini tentukan jumlah digitnya berapa. Nah, itu sampai muncul dia angka 0, berarti jumlah digit yang diberikan itu adalah sebanyak ini. Sehingga kalau misalnya kita klik OK, maka nolnya akan muncul gitu ya. Berarti 0 di depan karakter ya, di depan karakter seperti ini biasanya tidak terbaca karena di Excel itu adalah berbasis data. 0 itu tidak dihitung. Tetapi kalau misalnya dia dikonversi ke dalam bentuk teks, maka misalnya ada nomor HP, misalnya untuk menambahkan 0 adalah seperti ini. Oke ya. Nah, kemudian ini name-nya 2015 ya. Ini misalnya sama. Oke. Ini misalnya ya, ini perhatikan tolong ya. Nah, ini perhatikan, ini ada 0, jadi ini akibat daripada tadi kita melakukan setting custom ya. Ini kembalikan 0
ya, sehingga nanti dia sama ya. 08 ini mungkin ada lebih sedikit ditambahkan misalnya 1 ya, jadi ini jadi biar sama. Nah kemudian untuk tugas 1 misalnya dia dapat 80 ya. Nah ini 80, kemudian di sini 80 misalnya 0,78, dan sini misalnya 79,80. Nah perhatikan di sini 80 itu adalah bilangan bulat yang tidak berisi tanda koma. Kemudian di sini adalah ada tanda komanya, kemudian di sini adalah ada juga tanda komanya. Berarti ada digit di belakang tanda koma. Diperhatikan kalau misalnya ya Microsoft Excel dalam kalkulasi mempergunakan settingan internasionalnya adalah titik, maka komanya diganti dengan titik. Kalau dia settingannya itu mempergunakan koma, maka pakai di sini adalah koma. Kalau misalnya sekarang misalnya 80 ya, 80,78 ya, kemudian kita bawa ke sini, kemudian di sini adalah 79,80 ya. Nah coba kita melakukan kalkulasi, misalnya itu penjumlahan. Kalau penjumlahan itu dimulai dengan tanda sama dengan, kemudian klik di sini, tekan tanda plus, kemudian klik di sini, tekan tanda plus, kemudian klik di sini, kemudian enter. Nah jika di dalam hasilnya ini adalah muncul tanda seperti value, tanda seru, berarti kita ada penulisan yang salah. Nah oleh karena itu nanti berbagai Excel itu akan berbeda-beda. Kalau misalnya kita ganti dengan tanda titik, ini pun juga kita ganti dengan tanda titik. Nah ini nanti dia bisa dihitung bahwa jadi rata-rata itu kan dicari dengan tugas 1, tugas 2, tugas 3 dibagi dengan 3 ya. Nah ini bisa langsung dibagi dengan 3. Jadi dia akan seperti ini. Nah karena ini adalah secara logika ini adalah salah, maka kita buat aritmatikanya, logikanya. Jadi D5 tambah E5 tambah F5 kemudian tanda kurung baru dibagi ya. Jadi akan muncul seperti ini, 80 80 80 80. Jadi logika aritmatikanya, formulanya sama dengan tanda kurung. Jadi hasil dari D5 E5 F5 didapatkan dulu hasilnya baru dibagi ya. Kalau misalnya tidak tanda kurung maka hasilnya seperti tadi. Nah sekarang coba perhatikan 80. Nah ini adalah 80 tidak ada desimal lagi, ini 80. Nah kalau misalnya sekarang ingin merapikan bahwa ini menjadi 2 digit ya, bisa mempergunakan ini ya. Ini berarti di belakang koma itu ada 2 angka atau kembalikan 1 angka. Jadi silahkan diatur di belakang koma mau 2 angka atau 3 angka. Nah kalau misalnya ini semua diatur sampai di bawah ya, sampai di bawah misalnya format selnya ya, digitnya adalah 2 angka ya, ini decimal flashnya 2, maka secara otomatis nanti kalau kita membuat di sini ya, misalnya kita membuat 80,900, ada kesalahan ya, ada tambahan 0, maka otomatis nanti muncul adalah seperti ini ya. Jadi diperhatikan, jadi 8, padahal kita ingin menjelaskan misalnya adalah 80,90 ya ini. Jadi secara otomatis nanti dia akan terblok ya. Misalnya di sini adalah 90,99 ya. Nah secara otomatis terblok. Nah kemudian untuk angka itu biasanya dia adalah rata kanan ya. Jadi rata ini biasanya untuk statistik baru digunakan ini. Kalau misalnya angka rupiah, kemudian angka-angka yang sifatnya untuk data informasi ya biasanya digunakan seperti ini ya. Nah ini misalnya ada 85. Nah jadi secara otomatis kita tidak perlu menuliskan
angka di belakang komanya kalau kita ingin 2 desimal secara otomatis, misalnya 81,45 ya. Misalnya di sini ada 89,788, kita kesalahan ada lebih 8 secara otomatis nanti adalah bentuknya seperti ini ya. Jadi 89,88 lebih ya. Nah, jadi otomatis dia dibulatkan. Misalnya adalah 78,90 ya. Kemudian di sini adalah 81,90. Nah, kemudian di sini 91,25. Nah, perhatikan karena di rata-rata ini sebenarnya tidak usah diketik ya. Jadi rumus yang ada di sini juga berlaku untuk baris ke bawah. Oleh karena itu ini tinggal klik di sini, kemudian arahkan kursor di pojok kanan bawah sampai muncul tanda plus, kemudian klik tahan, kemudian drag ke bawah, jadi secara otomatis ini ya. Kalaupun misalnya di sini kita klik lagi, kalau ingin membuat rata-rata ini ya, jadi tinggal rumus yang di atas saja kita gunakan, langsung kita copy ke bawah ya, jadi akan muncul seperti itu. Nah, ini adalah angka-angka yang telah kita isi ya. Nah ya, nah ini misalnya ada 85, di bawahnya ada 86, di bawahnya ada 87 ya. Nah, ini misalnya UASnya di sini ada 92, ini ada 96, di sini ada 97. Oke, nah itu adalah angka-angka yang kita input. Nah, kalau misalnya name ini kita copy ke bawah, secara otomatis nanti dia mengkopinya ya. Kalau misalnya dia interval, jadi misalnya ini dengan ini ke bawah ya, jadi dia kalau misalnya name-nya kebetulan berurutan nggak masalah, jadi 07, 08, 09, 10. Tetapi kadang-kadang name-nya itu tidak berurutan, oleh karena itu bisa diketik manual ya. Nah, ini cara menginput data, kemudian ada operasi ya, jadi operasi pengurangan. Kalau misalnya menjumlah bagaimana ya, misalnya di 39 ini kita hapus, kemudian kita di sini kasih jumlah ya, jumlah rata-rata, maksudnya di sini bisa dibuatkan rata-ratanya. Oke ya. Nah, di sini kalau misalnya penjumlahan biasa itu kita bisa menggunakan auto sum ya. Auto sum ketika muncul rumusnya seperti ini sama dengan sum kurung buka kemudian tutup, berarti kita ingin menjumlahkan dari sel D5 sampai dengan sel D38. Nah, jadi demikian, jadi dari D5 sampai dengan D42, jadi bukan D38 karena ini adalah nomor urut, tetapi yang dihitung oleh Excel adalah menggunakan data yang ada di sini ya. Kemudian nah itu jumlahnya sekian. Nah, kalau kita ingin mencari jumlah di kolom-kolom yang berikutnya, ini klik di sini kemudian bawa ke sini. Jadi secara otomatis, jadi apapun angka yang ada di kolom sini akan dijumlahkan ke sini ya. Itu kalau misalnya ingin mencari jumlah ya. Kemudian kalau misalnya yang di 38 misalnya kita ya rata-rata ya. Nah, ini bisa ya kita sum. Nah, jadi kita mempergunakan beberapa macam fungsi ya, fungsi aritmatika di sini ya. Nanti akan dibahas lebih lanjut tentang fungsi ya, fungsi di dalam matematika ya. Jadi kita akan menggunakan fungsi ini, kemudian atau ini adalah auto sum, kemudian ini adalah logika ya.
kemudian di sini adalah tag, kemudian memperoleh waktu, kemudian lookup frekuensi, kemudian matematika, kemudian fungsi yang lainnya. Jadi adalah fungsi statistik, misalnya adalah rata-rata. Jadi kalau kita misalnya mencari rata-rata, jadi average-nya, jadi kita ring-nya kita lihat ya. Jadi ring-nya kita bisa lihat yang ini. Dari sini kita blok ya. Oke. Jadi kita enter. Kemudian nomornya misalnya berapa? Datanya adalah 41 ya. Atau kita tidak usah, langsung kita klik OK. Jadi otomatis bahwa rata-ratanya nanti dari ini 85, 78, 90 ini kalau dibagi dengan jumlah datanya di situ adalah ketemunya 82 rata-ratanya. Jadi perhatikan, karena tadi ini adalah kena rumusnya di sini, maka otomatis yang ini ditambahkan. Oleh karena itu ini hati-hati. Jadi yang D42 berarti di sini hanya sampai pada D41 ya. D41. Nah, sudah otomatis jadi jumlahnya tetap ya. Jadi angka yang di atasnya tidak ikut dijumlahkan. Nah, itulah beberapa fungsi. Nanti untuk fungsi-fungsi berikutnya dalam pengolahan data itu akan kita gunakan beberapa macam fungsi ya. Dan ini nanti sangat penting ketika nanti anak-anak melakukan analisis data pada penelitian, misalnya mempergunakan Microsoft Excel ya. Nah, karena ini adalah sudah ada data yang masuk ya, misalnya ada Autis, kemudian Delo ya. Nah, ini misalnya name-nya bisa dibuat. Nah, karena kembali kita ke home, karena tadi ada beberapa perubahan yang kita buat, maka ini kita simpan dengan menggunakan tombol Shift atau Ctrl S pada keyboard. Nah, demikian demonstrasi Microsoft Excel pada bagaimana caranya menginput data ya. Nah, ini nama siswa ini adalah Data Andre. Kemudian ada Sobo, ini adalah namanya, semua ini adalah data ya. Data teks, kemudian data teks, kemudian ada numerik ya. Jadi bilangan yang kesemuanya nanti akan memunculkan sebuah informasi. Kalau misalnya kita ingin mengetahui berapa rata-rata tugas 1 di kelas A, berarti rata-ratanya sekian ya. Di kelas B berapa, ini tinggal dibawa ke sini saja. Nah, nah, jadi 82,20, 79,25, 85,54, 82,33 dan seterusnya, itulah yang disebut dengan informasi. Sehingga data dengan informasi itu berbeda jelas. Jadi untuk mendapatkan informasi maka kita harus menginput data. Yang kedua itu mengolah data. Nah, setelah itu baru menyajikan data. Nah, data inilah yang nanti akan menjadi informasi ya. Jadi baik itu bagaimana caranya menginput data numerik dan juga data teks pada tabel. Kalau misalnya daftar mahasiswa Citra Bakti ini kita mau letakkan di tengah ya, kita blok di sini, kemudian measure and cell, kemudian kita kembali di sini. Kalau kita ingin merubah besarnya huruf, kemudian juga merubah jenis hurufnya, itu bisa ya. Jadi secara default memang sudah tadi Calibri ya. Nah, kalau misalnya ini tampilkan preview, jadi bentuknya adalah seperti ini ya. Ini anggap datanya sudah ada. Oke, jadi demikian demonstrasi untuk memasukkan dan mengisi data, sekaligus tadi ada fungsi average dan fungsi sum. Sampai berjumpa pada materi berikutnya.